Kalau ada yang bilang Pak Jokowi tukang hutang, ya tidak ada satupun negara yang tidak punya hutang. Hidup kita ini penuh dengan ketergantungan. Sejak zaman dulu. Mustahil kalau Indonesia ini nggak punya hutang, itu mustahil. Kalau ada orang yang bilang, kekayaan Indonesia ini kan luar biasa. Tambangnya itu banyak, tapi kita tidak punya teknologi. Bagaimana untuk menjadikan tambang kita ini berharga? Selain mengeruknya lalu menjualnya dalam keadaan mentah. Itu yang bisa kita lakukan. Yang selama ini kita lakukan ya seperti itu. Jadi harganya murah meriah. Kesenangan lah negara-negara Eropa yang dia punya teknologi bisa mengubah bahan mentah itu menjadi barang jadi yang harganya ratusan kali lipat. Mereka untung, kita buntung. Ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Sangat tidak seimbang. Dan kenapa Indonesia walaupun kaya tapi tetap miskin? Ya seperti itu. Karena kebodohan pemimpin-pemimpin kita dalam mengelola kekayaan Indonesia. Hai semuanya, balik lagi di channel Mbak React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Guys, kalau misalnya kita lihat dari para pembenci Pak Jokowi ini banyak banget kan orang-orang yang membuat narasi gitu ya, yang menjelek-jelekan Pak Jokowi, termasuk narasi soal Presiden mangkrak. Padahal ini sama sekali tidak sesuai dengan fakta di lapangan kalau kita lihat ya. Karena banyak sekali kemajuan yang sudah diraih Indonesia ini atas kinerja dari Pak Jokowi gitu loh guys. Kalau misalnya dibilang Presiden mangkrak, memang sangat tidak sesuai. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Bu DJ bahwa kalau kita lihat banyak sekali wilayah-wilayah di Indonesia ini yang sudah semakin baik kondisinya dari ujung sampai ke ujung, bahkan di perbatasan pun sudah dibangun guys. Soal hilirisasi saja Pak Jokowi yang mendorong gitu ya, tujuannya untuk menaikkan value sumber daya alam Indonesia supaya kita tuh dapat nilai tambah, bukan negara lain terus yang dapat gitu loh guys. Selama ini kan kita menjual bahan mentah saja. Dan kalau ngomongin soal infrastruktur, bahkan Pak Jokowi ini justru malah menyelesaikan proyek-proyek yang sebelumnya kalau boleh disebut mangkrak gitu ya, atau belum diselesaikan oleh pemimpin sebelumnya. Kemudian ditambah lagi dengan infrastruktur yang lainnya guys. Sebenarnya ini kan akhirnya sama sekali tidak bisa dibilang mangkrak ya, apalagi presiden mangkrak. Coba kita perhatikan aja deh komentar atau analisis dari Bu DJ berikut ini. Kalau ada yang bilang Pak Jokowi tukang hutang, ya tidak ada satupun negara yang tidak punya hutang. Hidup kita ini penuh dengan ketergantungan. Sejak zaman dulu. Mustahil kalau Indonesia ini nggak punya hutang, itu mustahil. Kalau ada orang yang bilang, kekayaan Indonesia ini kan luar biasa. Tambangnya itu banyak, tapi kita tidak punya teknologi. Bagaimana untuk menjadikan tambang kita ini berharga? Selain mengeruknya lalu menjualnya dalam keadaan mentah. Itu yang bisa kita lakukan. Yang selama ini kita lakukan ya seperti itu. Jadi harganya murah meriah. Kesenangan lah negara-negara Eropa yang dia punya teknologi bisa mengubah bahan mentah itu menjadi barang jadi yang harganya ratusan kali lipat. Mereka untung, kita buntung. Ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Sangat tidak seimbang. Dan kenapa Indonesia walaupun kaya tapi tetap miskin? Ya seperti itu. Karena kebodohan pemimpin-pemimpin kita dalam mengelola kekayaan Indonesia. Di era Bapak Jokowi yang kalian tuduh plonga-plongo itu, justru Bapak Jokowi membuat gebrakan yang membuat negara-negara asing itu melotot matanya. Amerika geram, Eropa geram, negara-negara tetangga banyak yang geram. Bahkan Pak Jokowi pernah mau dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Apakah Pak Jokowi takut? Tidak. Pak Jokowi berjalan terus. Ini harga diri bangsa dan saya harus mempertahankannya sekalipun saya diadili di Mahkamah Internasional. Begitu yakinnya Pak Jokowi yang kalian tuduh pelongo-pelongo itu dalam mempertahankan marwah bangsa. Padahal kalian kalau ngatain beliau gimana? You walk the talk. Itu aja yang kalian ledek-ledekin bully itu, pelonga-pelongo, beletak-beletuk ngomong bahasa Inggrisnya katanya. Jagoan kalian yang jago bahasa Inggris siapa itu? Tom Lembong? Anies Baswedan? Belum tentu punya nyali seperti Pak Jokowi. Anies Baswedan jago bahasa Inggrisnya. Kalau cari pemimpin yang jago bahasa Inggris banyak. Guru kursus bahasa Inggris itu lebih jago dari Anies. Jadi kalau cuman bisa bahasa Inggris itu nggak menjamin dia itu keren. Kalau Pak Jokowi sudah terbukti bahasa Inggrisnya memang nggak bagus, tapi gaya kepemimpinan dia, leadership beliau itu belum ada yang menandingi. Di Indonesia ini belum ada yang menandingi. Beliau ini hanya tukang kayu loh. Bapaknya juga tukang kayu. Beliau lahir bukan sebagai politikus. Bukan siapa-siapa beliau. Tergolong anak miskin ketika kecil, tapi menjadi orang yang sukses dan kaya raya ketika dewasa. Mengapa Jokowi miskin waktu jadi wali kota? Justru beliau terkenal sebagai orang yang paling kaya di Solo. Di Surakarta tuh paling kaya Pak Jokowi. Makanya banyak partai-partai melirik beliau untuk maju sebagai wali kota Solo. Jadi jangan main-main dengan Pak Jokowi. Kalian yang menghina Pak Jokowi pelongo-pelongo itu belum tentu bisa sesukses Pak Jokowi. Jadi kalian tuh kadang membenci ini juga sembarangan kalau ngomong. Kamu ngeledekin orang yang sudah menjadikan negara kita berwibawa di mata dunia. Lah sementara kamu mau ngurus Indonesia, kamu mau ngeledek-ledekin orang yang sudah berjasa buat Indonesia. Pak Jokowi ini cemerlang, leadershipnya keren, ide-idenya brilian, inovasi beliau itu diakui dunia, sehingga beliau bisa mengubah Indonesia sedemikian rupa. Perbandingan antara di era
SBY dengan era Jokowi itu jomplang, jauh pakai bumi dan langit. Dan hal inilah yang membuat banyak orang nih mendengki terhadap beliau. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak mengakui keberhasilan Pak Jokowi dengan mengatakan apa? Semua orang juga bisa. Itu pakai ngutang kok duitnya. Duitnya ngutang itu. Itu kan duit rakyat. Itu pakai duit pajak. Semua orang juga bisa. 10 tahun loh Pak Jokowi mengubah Indonesia 180 derajat. Kemana itu yang 32 tahun? Kemana itu yang 10 tahun? Kenapa tidak bisa sama-sama berhutang? Bahkan hutangnya lebih besar. Tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Pembangunan-pembangunan yang dijalankan mangkrak karena tidak dipantau. Yang penting Bapak senang. Itu. Senang dipuji-puji. Kalau Pak Jokowi nggak mau. Setiap ada proyek pantau. Makanya selesai. Justru di era Pak Jokowi itu memperbaiki bangunan-bangunan mangkrak. Peninggalan dari presiden sebelumnya. Itu dijalani semua. Dijadikan beres oleh Pak Jokowi ini. Pemerataan pembangunan selalu menjadi salah satu janji yang digaungkan oleh para calon pemimpin di negeri ini. Sayangnya, hal ini masih saja sulit dirasakan oleh masyarakat di sejumlah provinsi di tanah air. Namun, hal berbeda mulai terjadi di beberapa daerah sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Misalnya saja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lantas apa saja yang telah dilakukan Jokowi untuk NTT? Mari kita bongkar. Total 22 kabupaten dan kota. Pada tahun 2022, Provinsi NTT dihuni oleh 5,4 juta jiwa penduduk dengan kepadatan 114 jiwa per kilometer persegi. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang terdiri dari beberapa pulau, di antaranya Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Ende, dan Pulau Komodo, dengan total sekitar 1.200 pulau. Ada beberapa faktor yang melanggengkan Provinsi NTT sebagai salah satu daerah miskin di Indonesia. Faktor geografis mengambil peranan lantaran provinsi ini memiliki curah hujan yang rendah, sehingga membuat tanah menjadi kering dan tandus. Padahal, mayoritas penduduk NTT berprofesi sebagai petani. Sekitar 95,3% masyarakat NTT menggantungkan hidupnya dan bertani. Faktor pertumbuhan ekonomi yang memainkan peran besar, kendati telah mendapat dukungan dari investasi daerah. Banyak wilayah di provinsi ini yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, diperlukan adanya perbaikan fasilitas infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya mengatasi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus dilakukan oleh masing-masing era pemerintahan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membangun Pelabuhan Moru dengan mengeluarkan dana sebesar 41,3 miliar rupiah. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan pengumpulan lokal untuk kontainer, serta ada Pelabuhan Duliono yang diproyeksikan untuk pengumpulan lokal juga. Pelabuhan yang dibangun pada tahun 2011 ini menggunakan dana APBN sebesar 65,7 miliar rupiah. Kendati telah berupaya membangun infrastruktur, nyatanya kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum bisa teratasi dengan baik. Namun terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia ke-7 seperti memberi angin segar bagi NTT. Menyadari pentingnya ketersediaan air bagi keberlangsungan hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo membangun 7 bendungan. Bendungan Ragnamo menjadi bendungan yang selesai lebih cepat dari target. Bendungan yang mulai dikerjakan pada Januari 2015 ini rampung pada Desember 2017 dengan mengucurkan anggaran sebesar 760 miliar rupiah. Jokowi berhasil memfasilitasi 16 juta meter kubik air untuk lahan seluas 1.250 hektar. Tak hanya itu, bendungan yang menjadi sumber air baku di Kabupaten Kupang ini juga mampu menghasilkan listrik berdaya 0,22 megawatt. 2 tahun setelahnya, Jokowi kembali meresmikan sebuah bendungan, yakni Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. Infrastruktur yang menelan anggaran APBN sebesar 496 miliar rupiah ini dibangun untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan di NTT. Kehadiran bendungan ini sangat penting, mengingat musim hujan di NTT sangat pendek, hanya sekitar 3-4 bulan dalam setahun. Kemudian pada tahun 2021, Jokowi meresmikan Bendungan Napun GT. Salah satu proyek strategis nasional ini bermanfaat untuk pengairan irigasi bagi kurang lebih 300 hektar sawah di sekitarnya. Jokowi menekankan bahwa kunci kesejahteraan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah air. Untuk itu, ia juga membangun 4 bendungan lain yakni Bendungan Temif, Bendungan Embei, Bendungan Maningkin, dan Bendungan Kolhua. Kita patut bersyukur, bendungan Napun Gede di Kabupaten Sika juga sudah selesai. Alhamdulillah. Ini patut kita syukuri. Kesenjangan harga merupakan salah satu masalah yang kerap dihadapi masyarakat NTT. Perbedaan harga dari satu daerah ke daerah yang lain sangat besar, sehingga menyulitkan masyarakat di sejumlah daerah. Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Jokowi membangun Jalan Nasional Trans Timur sepanjang 314 km. Ia juga membangun Jalan Perbatasan Indonesia Timur Leste sepanjang 179 km. Kehadiran jalan ini memudahkan mobilisasi dan pengangkutan barang dari satu daerah ke daerah lain jadi semakin mudah. Alhasil, perbedaan harga yang signifikan di setiap daerah dapat diatasi perlahan. Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh infrastruktur konektivitas yang memadai. Salah satu contoh infrastruktur yang telah rampung dibangun dalam Jembatan Benenain di Kabupaten Malaka. Jembatan sepanjang 125 meter ini bermanfaat dalam mempercepat pemulihan arus perekonomian di jalur pada lintas selatan timur, Malaka, Belu. Selain itu, terdapat 13 jembatan kecil di Kabupaten Kupang yang juga telah rampung. Beberapa di antaranya yakni Jembatan Baimel sepanjang 65 meter, Jembatan Bompo 1 dan 2 sepanjang 30 meter dan 20 meter, Jembatan Oelobe sepanjang 20 meter,
Jembatan Simait Kecil 1 sepanjang 15 meter, Jembatan Belelit Susu sepanjang 30 meter, dan Jembatan Nombata sepanjang 15 meter. Pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur tersebar di 105 lokasi, yang berperan penting agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. Selain membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan nasional, bendungan, dan jembatan, Presiden Joko Widodo juga mengembangkan industri pariwisata. Di bawah kepemimpinannya, Labuan Bajo disulap menjadi destinasi wisata yang sangat indah. Pemerintah mulai menata kawasan ini, membenahi akomodasi untuk wisatawan, penambahan infrastruktur di sejumlah titik, hingga memperdaya sumber daya manusia serta kesenian lokal. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menjadikan Labuan Bajo sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau KTT ASEAN 2023. Ini merupakan salah satu cara mempromosikan Labuan Bajo ke mata dunia. Terselenggaranya KTT ASEAN di Labuan Bajo tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Manggarai Barat. Hal ini juga merupakan perwujudan dari pembangunan merata dan berkeadilan sosial. Strategi yang sama pernah dilakukan pemerintah terhadap industri pariwisata Bali. Bali dijadikan sebagai lokasi utama kegiatan konferensi di Pulau Dewata, sehingga banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berdatangan. Lalu benar saja, salah satu alasan Presiden Jokowi menunjuk Labuan Bajo sebagai tuan rumah KTT ASEAN yang digelar pada Mei 2023 mendatang adalah untuk memulihkan industri pariwisata di industri timur. Pemulihan ini sangat penting pasca diterpa pandemi COVID-19. Komitmen Presiden Joko Widodo untuk memajukan Provinsi Nusa Tenggara Timur tampaknya bukan omong kosong belaka. Jalan di NTT hampir sama dengan Papua. Dulu tidak bisa dilewati oleh mobil. Jadi kalau ada mobil yang ingin melintasi jalan-jalan menuju ke daerah lain, maka harus ada tenaga-tenaga khusus yang menarik mobil tersebut karena tidak bisa dilewati. Nah, kemegahan yang diciptakan oleh Bapak Jokowi terhadap NTT ini membuat rakyat Timor Leste ini iri hati. Bahkan sebagian besar rakyat Timor Leste ini ingin kembali menjadi warga negara Indonesia. Karena pembangunannya luar biasa. Kenapa dulu mereka ngotot ingin memisahkan diri dari Indonesia? Karena mereka tidak pernah diperhatikan. Mereka diacuhkan. Akhirnya mereka memisahkan diri dari Indonesia. Dan ketika Pak Jokowi menjadi presiden, mereka terkagum-kagum. Heran melihat NTT begitu megah dibangun oleh Pak Jokowi. Di Papua juga begitu. Nah, di era Bapak Jokowi ini tidak ada lagi jalan seperti itu. Jalan sudah mulus seperti di Jakarta. Jadi Pak Jokowi ketika ingin mengentaskan kemiskinan di NTT, beliau mengutamakan infrastruktur. Karena percuma kalau pertaniannya bisa maju dengan adanya bendungan, tetapi infrastrukturnya tidak diperhatikan. Bagaimana nanti mentransfer hasil bumi ini ke tempat lain kalau infrastrukturnya begitu percuma, tidak akan berkembang. Nah, ketika Pak Jokowi menyelesaikan infrastruktur di NTT, menyelesaikan bendungan-bendungan di NTT, sehingga masalah hujan yang turunnya sedikit ini bisa diatasi, karena pasokan air sangat banyak, maka perlahan tapi pasti kemiskinan berkurang di NTT. Masyarakat NTT menjadi sejahtera dan bahagia. Makanya jangan heran, masyarakat NTT dan Papua itu sangat mencintai Pak Jokowi, cinta mati. Jadi kalau di Papua itu ada mamah-mamah Papua itu yang mengatakan, saya hanya percaya terhadap dua. Siapa itu? Tuhan Yesus dan Jokowi. Dan kata mereka itu, Bapak Jokowi itu dianggap juru selamat. Pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang membanggakan Indonesia, salah satunya adalah pembangunan perbatasan. Ada 6 perbatasan yang dibangun oleh Pak Jokowi. Berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu itu perbatasan itu hanya dibuat ala kadarnya. Bahkan cuma ada plang saja. Di era Pak Jokowi dibenahi. Kita lihat ini. Sebelum era Presiden Joko Widodo, keadaan pos perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang terlihat ala kadarnya dengan hanya berbentuk seperti sebuah patok perbatasan desa. Tapi semenjak Jokowi menjabat, pos lintas batas negara atau PLBN tak layak itu disulap menjadi lebih cantik dan megah. Langkah Jokowi ini sempat membuat negara tetangga iri karena dinilai sukses dalam menaikkan citra Indonesia lewat pembangunan pos batas tersebut. Di sisi lain, Jokowi juga dianggap berhasil membangun daerah luar Indonesia yang selama ini kerap dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Lalu, apa saja perbatasan Indonesia yang berhasil dirombak oleh Presiden Jokowi? 1. Skou. Pos perbatasan Skou merupakan batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Perbatasan ini terletak di distrik Muaratami, Jayapura, Provinsi Papua. Sebelum direnovasi, pos ini memiliki tampilan yang suram. Bangunan yang ada di sekitar juga kurang beraturan. Apalagi, pos ini sempat jadi tempat baku tembak antara pasukan Papua Merdeka dengan TNI penjaga perbatasan yang semakin menambah kesan suram. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi meresmikan posko yang baru. Tampilan megah terpancar dengan hadirnya gedung utama berhiaskan ornamen khas rumah Tangfa dan ornamen lokal lainnya di sisi luar gedung. Di halaman gedung juga terdapat sebuah patung Garuda raksasa yang menghadap ke arah Papua Nugini. Di arah timur pos, yang dibangun dengan biaya 246,5 miliar rupiah ini, ada gerbang raksasa dengan 2 akses masuk yang dihiasi ornamen khas Papua dengan tulisan Selamat datang di Indonesia, Welcome to Indonesia, yang menghadap ke Papua Nugini. Kerennya lagi, di sini juga terdapat sebuah mercusuar 10 lantai bertinggi 50 meter yang berfungsi memantau keadaan perbatasan kedua negara.
Pos perbatasan yang dulunya jarang dikunjungi, kini jadi salah satu ikon yang dipuja warga Papua. 2. Aruk. Pos ini terletak di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Secara bentuk pos ini mengalami perombakan yang cukup signifikan. Sebelum direnovasi oleh Presiden Jokowi, pos ini berbentuk kotak dengan bagian tengah atapnya menjulang ke atas seperti menara, tapi tampak tradisional dengan motif khas suku Dayaknya. Sesudah direnovasi, bangunan utama yang mengadopsi rumah panjang khas Dayak itu menjadi lebih modern dari sebelumnya. Bagian badan pos tampak lebih lebar. Menaranya berbentuk tameng khas suku Dayak, namun ditambah sentuhan gaya futuristik. Tak hanya itu, PLBN Aruk yang memiliki luas 9,1 hektar dan luas bangunan utama sebesar 4.118 meter ini dilengkapi dengan klinik, pemindai truk, jembatan timbang, gudang sita, rest area, 24 kios, dan masih banyak lagi. Menurut data, setidaknya ratusan hingga ribuan orang melewati batas negara ini setiap harinya. Selain itu, perbatasan ini juga diklaim sebagai yang termegah di Indonesia, karena pemerintah harus menggelontorkan dana hingga 131 miliar rupiah dalam pembangunannya. 3. Entikong. Diresmikan pada 2016, PLBN Entikong terletak di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Lihat saja tampilan PLBN Entikong yang baru. Secara keseluruhan lebih cantik daripada sebelumnya, di mana terdapat bangunan utama yang terletak di tengah area pos perbatasan yang bernuansa modern dan etnik Dayak. Di halaman gedung tersebut juga terdapat tugu Pancasila yang semakin menambah kecantikan pos perbatasan ini. Jangan lupa juga, pos ini dikelilingi oleh perbukitan hijau yang kian memanjakan mata. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Entikong, Victorius Dunan, menyebut renovasi pos ini sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dan memudahkan mobilitas para warga sekitar. Apalagi, pos ini kabarnya juga lebih megah dibandingkan pos milik Malaysia yang berada di Tabedu, Sarawak, yang secara tidak langsung menaikkan harga diri Indonesia di depan negara Malaysia. 4. Wini. Terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, pos ini menjadi gerbang batas antara Indonesia dan Timor Leste. Pos Wini mulanya berbentuk sederhana, seperti sebuah rumah kecil yang beratapkan seng. Tampilan sekitar pos juga terkesan monoton tanpa ada hiasan, pepohonan, atau monumen yang mempercantik bangunan. Tapi setelah direnovasi total dan diresmikan pada 2018 lalu, pos yang pembangunannya menelan anggaran sebesar 130,42 miliar rupiah ini menjelma jadi tempat wisata dadakan. Pasalnya, banyak warga sekitar yang datang untuk menyaksikan kemegahan ataupun bersuah foto di depan bangunan utama yang terletak di depan gerbang utama. Bangunan tersebut nampak modern dan di halamannya terdapat sebuah taman dan patung Garuda serta tulisan Wini Indonesia berwarna merah putih. Jika Anda ingin bepergian ke Timor Leste atau sebaliknya, Anda juga tak perlu khawatir karena di pos ini juga disediakan wisma untuk menginap dengan fasilitas kamar mandi dan shower. Namun Anda harus menyiapkan Rp300.000 untuk satu malamnya. 5. Moto Ain. Satu lagi pos perbatasan hasil karya Jokowi, Pos Moto Ain namanya. Pos yang berlokasi di Kabupaten Belu, NTT ini menjembatani akses antara Indonesia dan Timor Leste. Saat ini pos Moto Ain berubah 180 derajat dari sebelumnya. Di bagian pintu masuknya dilengkapi dengan teknologi canggih, sehingga bisa ditutup dengan menggunakan remote. Berbeda dengan sebelum renovasi yang harus ditutup secara manual. Bagian gedungnya juga lebih elok dan layak untuk digunakan hingga kerap menjadi tempat untuk bersuah foto warga sekitar. Bandingkan dengan sebelum diperbaiki, gedung di pos ini begitu memprihatinkan. Tak heran jika kala itu warga lebih banyak bersuah foto di pos milik Timor Leste yang lebih bagus dari Indonesia. Terlebih lagi, pos Moto Ain yang memiliki luas lahan sekitar 8,8 hektar ini juga memiliki segudang fasilitas kelas atas seperti car wash, checkpoint, cargo scanner, gedung kargo, 150 kios, dan lain sebagainya. Karena itulah, tak heran jika pos ini menghabiskan anggaran sekitar 229 miliar rupiah. 6. Sota. Pos ini tergolong baru diresmikan yakni pada tahun 2021 silam. Berada di Kabupaten Merauke yang menjadi tapal batas antara Indonesia dan Papua Nugini. Pos Sota versi baru terlihat lebih indah dari sebelumnya, di mana pos ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona inti yang di dalamnya terdapat bangunan utama PLBN seluas 1.000 meter persegi, patung Garuda, gerbang Tasbara, pagar keliling, CCTV portal, X-ray scanner, hingga walk-through metal detector. Bagian kedua ialah zona sub-inti yang terdiri dari 16 unit rumah, tipe 36 untuk pegawai, musola, dan gereja. Bagian ketiga ialah zona pendukung, yang di dalamnya berisi pasar perbatasan yang bisa menampung 15 toko, patung Presiden pertama Soekarno, hingga tempat pembangunan akhir. Sementara itu, untuk biaya pembuatannya mencapai 103,6 miliar rupiah. Nah, ini jangan sampai dilupakan oleh kita semua. Catatan-catatan ini jangan sampai hilang dari jejak digital. Bahwa kita pernah memiliki seorang presiden yang dituduh pelongo-pelongo, yang tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk menyenangkan dirinya dan keluarganya. Tapi dia sukses membuat dunia berdecak kagum. Terima kasih. Oke guys, jadi seperti itu ya. Sebenarnya saya pribadi juga setuju dengan apa yang disebutkan oleh Ibu DJ. Mungkin kalau dikatakan sempurna ya, belum gitu ya. Tapi kalau kita lihat Indonesia sekarang dengan Indonesia yang dulu, itu jauh sekali perbedaannya. Semacam
sudah melalui akselerasi gitu ya, bukan cuma maju yang sedikit-sedikit tapi sudah melompat jauh gitu loh guys. Perbandingannya seperti itu dan kalian bisa lihat sendiri rekam jejak atau hasil kinerja Pak Jokowi selama ini. Atau mungkin kalian bisa tanyakan gitu ya dengan rakyat-rakyat atau masyarakat-masyarakat yang dulunya di tempat-tempat terpencil ya di ujung timur-timur yang sekarang justru sudah lebih baik kondisinya. Coba kalian bisa share komen di bawah guys, apakah kalian setuju dengan analisis dari Ibu DJ tadi atau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React guys. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!